Kita juga sudah dapat kok sekte-sekte itu aliran-aliran yang sesat, dan itu makanya mereka tidak memiliki tempat ibadah, mereka tidak memiliki gereja. Karena mereka tidak memiliki tempat ibadah dan gereja, makanya mereka biasanya suka nimbrung-nimbrung, nyusup-nyusup, nyelip-nyelip. Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang. Makanya tinggal kembali kepada oknumnya. Apakah dia mau menghentikan pengajarannya, bertanggung jawab meminta maaf kepada publik, atau bagaimana? Nah, itu aja sekarang kembali ke dia. Supaya apa? Supaya bisa apa ya? Banyak kok yang sudah terluka. Teman-teman Ortodok, teman-teman Katolik itu banyak kok yang terluka dengan pengakuan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Silakan. Betul sekali, Mak. Itu yang kita yang jadi pemicunya itu. Jangan gara-gara kamu ini public figure loh, Mikana, gitu kan. Dan kamu sudah orang tahu dari YouTube apa segala macam. Cuman ayolah gitu. Ayolah kita sebagai merendahkan diri di hadapan Tuhan itu tidak apa nama hina. Menurut aku ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan itu tidak hina, malah apa? Malah nanti malah makin kalau dia makin merendahkan diri di hadapan Tuhan, malah Tuhan akan meninggikan dia. Itu menurut aku gitu. Nah, tetapi kalau dia semakin meninggikan diri di hadapan Tuhan, itu nanti takut kita tuh merasa kayak saya ya, jujur ya, saya merasa kasihan aja nanti dianya gitu. Kasihannya janganlah gitu, gak usah lah, buat apa sih begitu gitu. Kita cari keunikan yang tersendiri aja gitu, jangan menjadi bumerang untuk banyak orang, untuk hanya promosiin diri gitu. Janganlah, menurut aku sih. Sorry. Silakan Bang Joseph. Iya, kalau menurut aku ya, salam dulu Kak Ica dan teman-teman semua ya. Ya, kalau menurut aku pribadi setuju sih. Fashion itu kan tidak bisa di eksklusifkan milik tertentu, apalagi hijab gitu kan. Sama seperti halnya dengan gamis gitu ya. Kalau buat pria gitu kan, itu nggak ada masalah sebenarnya. Aku juga suka kalau pakai gamis itu karena adem gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang berpendapat kalau hijab itu mungkin gimana gitu kan, kita nggak tahu. Cuman yang jadi masalah itu ketika mengaku-ngaku identitas gereja tertentu tapi pengajarannya itu salah. Gitu. Apalagi yang jadi poin di sini kan, banyak orang yang berpendapat, wah itu kan gereja itu kan bangunan. Kamu salah, gereja itu jemaat. Yang menaungi, gereja itu adalah yang menaungi jemaat, ya termasuk Ortodoks, Katolik, Protestan. To be honest ya, pendapatku, Ortodoks dan Katolik itu saudara tua. Kami sama-sama suksesi dari para rasul ya, apostolik. Dan pengajaran kami nggak ada yang seperti itu gitu loh. Dan masalahnya gini, contoh ya, saya hanya analogi aja nih. Semisal saya mengaku Katolik, tapi saya menjelek-jelekan Rasul Petrus gitu ya, atau saya bilang misalkan gereja Katolik sesat, itu kan namanya duri di dalam daging. Nah, itu yang terjadi kepada oknum yang sedang kita bicarakan sekarang. Aku tidak membenci orangnya, jujur, aku respect beliau. Tetapi saya lebih merespek ya, kalau boleh jujur lagi, saya lihat teman-teman Muslim. Mereka memang betul berseberangan dengan kita karena mereka punya pemahaman sendiri. Mereka punya kitab sendiri, mereka punya jemaat sendiri. Dan itu tidak masalah bagi saya. Tetapi yang jadi masalah itu adalah ini, duri dalam daging. Gitu. Ada komen yang di bawah yang menyatakan gereja itu gedung. Sekali lagi saya tegaskan, gereja itu jemaat. Di Indonesia ada 3 lembaga yang menaungi jemaat Ortodoks, Katolik, dan Protestan. GOI itu naungannya Romo Daniel Bimantoro ya. Kalau Katolik itu KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kalau Protestan itu dinaungi oleh lembaga PGI. Dan ketiga lembaga itu percaya Allah Tritunggal. Dari mana saya tahu? Silahkan dicek pengakuan iman rasuli. Ortodoks, Katolik jelas, Protestan juga jelas. GBI yang sekalipun dikata-katanya nyerempet-nyerempet, pengakuan iman rasuli GBI itu kalau dilihat website itu Allah Tritunggal loh. Makanya saya bingung, teman-teman yang menghina ya, mengejek gereja-gereja. Saya bingung, mereka itu dulu ketika orang tuanya diberkati pernikahan, itu di gereja mana? Itu yang saya pertanyakan. Gitu. Karena ini yang menjadi duri dalam daging. Apalagi sampai menjelek-jelekan Katolik. Alkitab yang kalian pakai itu dikanonisasi oleh Paus saat itu di tahun 300-an. Dan itu sangat hipokrit menurut saya ketika kalian menjelek-jelekan, oh gereja Katolik begini, tapi kalian pakai produk Katolik. Ya, kalian harus tahu gitu. Seperti itu aja sih Kak Ica, aku mau turun dulu, aku mau berangkat kuliah. Ya teman-teman ya, semangat dalam mewartakan Injil kebenaran. Selamat menikmati live ya. Shalom Kak Ica, terima kasih. Halo Bang Joseph. Iya, hati-hati di jalan Ya, Kalau saya dulu waktu saya masih di mana?
masih berapologet di Facebook ya. Saya dulu lama sekali ya, makanya orang-orang bilang saya sesepuh emang. Waktu Facebook baru buka itu kan dulu rame sekali gitu kan, rame. Jadi kita ngetik-ngetik. Setelah dari Facebook saya ke VN WA. Nah dari WA ini saya pindah ke YouTube, dari YouTube pindah ke TikTok gitu kan, dan itu makan waktu lama. Tapi kalau saya ingat-ingat memang ya, dulu waktu saya di Facebook itu saya memang pemahaman, jujur saya bilang saya juga pemahaman kayak Mikana gitu ya. Saya sempat tengkar sama adik saya ya, saya sempat punya pemahaman kayak gitu. Lalu saya ngajar, saya debat sama mereka dengan pemahaman Yesus itu adalah Allah. Dia cuma kalau misalnya dia misalnya kayak kelurahan gitu, saya ini begitu ya, kalau Pak Lurah ya, seorang ayah ya, di rumah tangganya dia dipanggil bapak gitu kan, di kantor dia dipanggil bos gitu kan, di luar dia dipanggil Beni. Nah gitu, saya ngajarinnya kayak gitu karena yang saya baca kan seperti itu gitu kan. Lalu saya debat sama adik saya gitu kan, sampai wah rame kita ya, kamu tuh bidat kata adik saya kan, itu kamu jangan ngajarin yang nggak bener gitu. Saya bilang saya nggak benernya di mana, karena pemahaman saya seperti itu, dan saya tuh udah lama banget debat seperti itu gitu kan, karena kan ininya mereka kan itu aja, jadi yang saya jawab itu aja gitu. Lalu saya ngerasa hubungan saya sama Tuhan, dan saya bukannya mau menyesatkan, enggak, sama sekali saya nggak punya niat untuk menyesatkan, tetapi hanya karena pemahaman saya yang kurang. Tapi semangat saya dalam melayani itu sama seperti sekarang gitu kan, sama ya, bahkan betul-betul mengasihi Yesus. Makanya saya ikut berdebat ya waktu di Facebook itu. Tapi masalahnya sebentar, tapi masalahnya saya itu karena dikasih tahu itu nggak benar, lalu saya mau buka hati sih ya, bedanya gitu. Saya mau buka hati, oh iya mungkin saya salah ya, karena saya kan otodidak ya, saya memang sarjana tapi kan di luar edukasi yang lain gitu, bukan di dalam teologi ya. Dan saya baca-baca buku kan, kakak saya yang dua itu, yang satu S3 ya, lulus cum laude ya, teologi gitu kan, buku-bukunya banyak. Yang kedua S2 teologi juga ya, dua-duanya pendeta besar dua kakak saya ini. Lalu saya memang baca-baca ya, saya suka baca, jadi buku-buku mereka itu saya bacain. Tapi karena memang nggak ada tuntunan ya, dan di gereja juga nggak ngajarin ya, cuma dibilang Allah Tritunggal. Tetapi masing-masing orang yang ada di dalam gereja itu, mereka punya pemahaman sendiri tentang Tuhannya berdasarkan pengalaman mereka. Nah saya pun begitu ya, bahkan saya pernah debat sama saksi Jehovah. Ya begitu juga ya, akhirnya kok kayaknya buntut-buntutnya sama aja nih ya, tauhid juga. Nah bedanya adalah saya mau buka hati ya kan, karena orang bilang tuh nggak benar, tuh salah. Saya buka hati ya kan, saya pelajari pelan-pelan, saya pelajari. Jadi cara saya tuh saya ikutin aja perkataan yang di Alkitab itu. Yesus anak Allah, sampai mati pun dia mengaku anak Allah, bahkan di kayu, bahkan dia naik ke sorga dia mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah ya kan.